Pemirsa, belasan remaja pengeroyok seorang warga di Maros, Sulawesi Selatan hingga terkena anak panah ditangkap. Satu pelaku yang ditangkap warga di jalanan babak belur dihakimi sebelum diserahkan ke polisi. Inilah video amatir saat seorang warga desa Tenring Yangkai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengamuk seorang remaja kawanan geng motor. Sebelumnya pelaku bersama 12 rekannya menyerang warga yang mengakibatkan seorang pemuda kaki kirinya terluka tertancap anak panah. Pelaku yang babak belur kemudian diserahkan warga ke polisi. Dari satu pelaku ini polisi kemudian turut menangkap 12 rekan pelaku yang semuanya masih remaja. Dari hasil pemeriksaan, satu orang ditetapkan menjadi tersangka, yakni ES 19 tahun. Ia terbukti sebagai eksekutor dan pemilik anak panah serta busurnya. Kawanan ini menyerang warga lantaran marah ditegur saat pulang konvoi dengan sepeda motor. Di pembusuran itu mereka ada kesalahpahaman, jadi motifnya itu salah paham. Setelah mereka mengantar temannya yang di daerah Carangki itu, dia balik, dia diberhentikan oleh korban dan teman daripada si pelapor itu. Diberhentikan, salah paham, maka terjadi perkelahian. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Maros dan terancam dengan hukuman 11 tahun penjara. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang gerebek pelaku pembunuhan seorang tukang jam keliling. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas lantaran kabur saat hendak ditangkap. Unit Reskrim Polrestabes Palembang menyusuri lokasi persembunyian Edo di wilayah Jalan Ahmad Yani, seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Lantaran mencoba kabur dengan motor, polisi terpaksa menghadiahi Edo dengan timah panas. Edo ditangkap petugas karena telah membunuh Eko Saputro, seorang pedagang jam keliling di Jalan RM Riyakudu, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam dan motor yang digunakan saat penganiayaan. Aksi pembunuhan dipicu salah paham. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras tak terima dipandang oleh korban yang berujung penusukan dan mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian. Atas perbuatannya pelaku dijerat hukuman 20 tahun penjara. Pelaku pembunuhan dengan kenakan pasalnya 351 ayat 3 dan 338 karena korbannya meninggal dunia dengan 2 luka di dalam tubuh korban, satu di arah leher, satu lagi di dada, dua tusukan. Untuk kejadian itu sekitar pukul 10 malam kurang lebih. Korban ditemukan oleh warga setempat. Sebelumnya warga Lorong Garuda Kelurahan 7 Ulu, Palembang dibuat heboh dengan tewasnya seorang pria dengan kondisi mengenaskan. Korban tewas dengan luka tusuk di leher, dada, kening, dan telinga. Dituduh mencuri ponsel yang ditemukan di jalan, 3 orang bersaudara di Deli Serdang, Sumatera Utara dikeroyok sekelompok orang yang datang dan merusak rumahnya. Inilah video amatir saat suasana mencekam dan ketakutan melanda keluarga Julianus Dohare. Rumah Julianus di Jalan Perjuangan Desa Amplas Percut Saituan, Deli Serdang diserang dan dirusak sekelompok orang membawa kayu dan senjata tajam. Sekelompok orang ini memaksa Julianus untuk keluar rumah dan menemui mereka. Karena tidak ada pilihan dan terdesak dan ingin melindungi istri dan anaknya yang ketakutan, Julianus bersama kakak dan keponakannya memilih keluar. Namun ketiganya jadi sasaran amukan kelompok tersebut dan terluka terkena senjata tajam. Akibat penganiayaan ini, kondisi rumah korban rusak berat dan 1 orang kondisinya kritis akibat terkena senjata tajam dan dipulangkan ke Nias untuk perawatan. Pasca kejadian, Julianus Dohare melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan. Dirinya mengaku ini bermula saat dirinya yang dituduh salah satu pelaku telah mengambil ponsel yang ditemukannya di jalan. Orang di sana, Pak, menuduh saya menemukan handphone yang jatuh di jalan dan menghancurkan rumah saya, memolotov, membakar dan menyeret kami keluar dari rumah. Dan setelah kami diseret, kami di sekitar 300 meter kami dihujani
menggunakan samurai dan senjata tajam dan benda tumpul. Sementara itu kasus pengeroyokan dan perusakan ini masih ditangani Polrestabes Medan. Belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka karena polisi masih menyelidiki dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan para saksi. Terhadap perkara ini, kedua belah pihak saling lapor. Dan untuk penanganan saling lapor, kita juga harus bersamaan dalam tahap naik sidik maupun penetapan tersangka. Jadi ini jadi kendala kita karena kita harus melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Ini memang butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan proses penyidikan ini karena banyak saksi yang harus kita periksa. Akibat peristiwa ini, istri dan anak korban, Julianus Dohare, terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya untuk berlindung karena rumahnya rusak dan juga trauma melihat kekerasan yang dialami suami dan kerabatnya. Diduga akibat salah paham, sekelompok remaja terlibat baku hantam di kawasan Blok A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keributan tak berlangsung lama lantaran sejumlah warga dan pengendara yang merasa terganggu ikut turun tangan untuk melerai. Kericuan ini terjadi dini hari tadi di area SPBU Blok A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kericuan melibatkan sejumlah remaja yang diduga terjadi akibat salah paham. Kondisi makin parah karena sejumlah pemuda diketahui dalam pengaruh alkohol, sehingga sangat mudah terpancing emosinya. Awalnya lagi masalah minum-minuman, dia minum-minuman terus ya biasa mabuk, orang mabuk hilang kendali terus sesama teman ribut, terus masalah wanita biasa, masalah pacar lah, begitulah. Beruntung keributan tak berlangsung lama setelah pengguna jalan yang terganggu turun tangan membubarkan keributan. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bandung Wetan, Jawa Barat berhasil menangkap 3 anggota kelompok bermotor. Penganiayaan mengakibatkan korbannya tewas yang merupakan pelajar di Kota Bandung. Inilah ketiga pelaku penganiayaan terhadap 2 orang pelajar di Kota Bandung, Jawa Barat yang berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polsekta Bandung Wetan. Ketiga pelaku yang ditangkap yakni VS, IA, serta S yang merupakan warga Pasir Kojak, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kota Bandung. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan dari beberapa saksi, ketiga pelaku pengeroyokan ini akhirnya ditangkap. Peristiwa penganiayaan sendiri terjadi di kawasan Jalan Belitung yang dilatar belakangi oleh kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Pelaku yang masih kesal mengejar korban dan mengadangnya di tengah jalan. Pelaku langsung menganiaya korban bersama satu temannya. Kedua korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan punggung. Satu diantaranya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Meminjam jarum untuk membuka HP, tapi pada saat itu tidak ada, dan oleh salah satu dari kelompok korban ini disampaikan bahwa yang ada hanya tusuk sate saja. Dan pada saat itu pelaku saudara PS ini secara tidak sengaja menendang kopi yang berada di trotoar sehingga ada bersih tegang di situ. Namun sebelumnya kelompok ini juga pernah terjadi bersih tegang di beberapa titik yang berada di daerah Kota Bandung sehingga berlanjut ke daerah situ. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 buah pisau yang dipakai untuk menganiaya korban, serta 3 unit motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku yang merupakan anggota kelompok bermotor terancam hukuman 12 tahun penjara. Sejumlah informasi tadi mengajarkan kita agar jangan bertindak gegabah saat emosi menguasai diri. Sebisa mungkin tenangkan hati agar bisa kembali berpikiran jernih. Karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi hanya akan menyisakan penyesalan. Pemirsa, 6 pasang muda-mudi di Makassar terjaring razia prostitusi. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.